Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Abidaba Channel. Ini setelah saya sudah lama sekali tidak pernah buat video. Hari ini saya akan buat video sederhana aja. Jadi judulnya hari ini adalah pentingnya sensus pokok. Jadi ini adalah salah satu bisa dibilang seperti pemetaan ya, peta sederhana yang saya buat menggunakan kertas biasa, kertas buku, yang dimana tujuannya adalah agar kita mengetahui sebenarnya jumlah pokok di kebun kita itu berapa sih. Nah, dari semua jumlah pokok itu yang produktif atau yang menghasilkan itu berapa sih? Ada yang mati nggak? Ada yang kondisinya seperti apa? Nah, itu pentingnya kita melakukan sensus pokok agar nantinya sensus pokok ini dijadikan sebagai patokan ketika kita akan melakukan pemupukan. Berapa sebenarnya pupuk yang akan kita gunakan. Jadi ini contoh aja. Ini adalah salah satu kebun saya yang luasnya itu hanya sekitar 7.500 meter persegi atau sekitar 0,750 hektar lah. Sekitar 3/4 hektar lah, tidak nyampe 1 hektar. Jumlah pokoknya ini ada 124. Ini bukan hidup ya. Jadi yang hidup itu hanya sekitar 100 berapa ini? 115. Yang hidup 115. 88 ini adalah pokok yang sudah panen atau pokok dewasa. Sementara yang 27 ini adalah pokok sisipan, masih baru, kurang lebih usianya di bawah 1 tahun lah. Ini yang 27. Sementara yang ini 5 ini adalah pokok-pokok titik kosong. Mohon maaf, ini yang saya silang ini titik kosong, dan yang X ini adalah pokok mati ataupun pokok yang tidak produktif. Nah, contoh di sini nih. Kalau lebih mudah lagi sebenarnya teman-teman bisa cari formnya atau layout pembuatan sensus. Teman-teman bisa cari di Google form sensus. Tapi kalau mau buat sendiri seperti ini ya lebih mudah, nggak perlu cari-cari di Google, di print, repot ya dengan seperti ini. Nah, jadi caranya itu adalah teman-teman bawa dulu kertas selembar sama pulpen. Kalau bisa ada tatakannya, bawa ke lapangan, bawa ke lahan teman-teman, lalu mulai dititikin tuh. Dari mana teman-teman mulai? Seperti ini contohnya, ini ada jalan ya. Ini adalah jalan. Kemudian di sebelah kanan kalau dari sini tuh ini pokoknya totalnya ada sekitar 12, di mana 12 ini yang dewasa ini yang titik ini dewasanya ada 10. Lalu tanaman barunya ada 2, ini sama ini. Nah, yang silang ini adalah titik kosong. Nah, kemudian di sini contohnya, di sini banyak sekali tanaman baru ya. Di sini tanaman dewasanya hanya 1, 2, lalu selebihnya ini banyak tanaman dewasa. Sementara di sini banyak tanaman baru. Lalu di sini ada titik kosong lagi, ada 1, 2 titik kosong. Nah, di sini ada titik kosong lagi 1, 2. Nah, di sini ada pokok tidak produktif, di sini ada pokok tidak produktif, dan sini ada pokok tidak produktif. Jadi tujuannya adalah agar kita bisa lebih memantau ya. Jadi dengan kita melakukan sensus seperti ini, kita bisa analisa nih. Kira-kira kita masih bisa tanam lagi nih sekitar 9 pokok. Yang pertama adalah titik kosong, berarti benar-benar 5 pokok ini kita kita tambah. Sementara yang X ini adalah mengganti pokok yang tidak produktif. Jadi yang tidak produktif itu adalah pokok-pokok yang buahnya biasanya buah landak. Ini rencana mau saya tebangin. Ada banyak sih, 1, 2, 3, 4. Ada 4. Sementara titik kosongnya ada 5. Ya begitu. Jadi dengan kita tahu jumlah pokoknya yang saat ini hidup itu adalah sekitar 115. Potensinya sebenarnya bisa 124. Total pokok yang bisa kita tanam gitu. Nah, kedepannya dengan 115 pokok ini, pokok hidup 115. Nah, di sini kita bisa menentukan nih pupuknya. Yang pertama, kita bisa menentukan pupuknya berdasarkan jumlah pokok. Misal nih, kita mau pupuk dosisnya 1 kilo per pokok. Berarti kebutuhan pupuknya adalah 115 kilo. Tapi masalahnya kan kita nggak bisa tuh beli pupuk di toko. Bang, beli pupuk 115 kilo, nggak bisa. Adanya kan ya 100 kilo atau 150 kilo kan. Karena satu saknya itu kan hanya
di angka 50 kilo, ada yang 20 kilo, tapi kan hanya beberapa pupuk aja yang ada kemasan kecil. Nah, yang paling gampang adalah dosis pupuknya kita sesuaikan. Contoh nih, kalau tadi 115 kan, kalau kita ambil 100 kilo, berarti 100 kilo bagi 115, berarti nggak nyampe 1 kilo per pokok, mungkin sekitar 0,8 sekian-sekian, 8 on lah gitu, kurang lebih. Nanti bisa dihitung di kalkulator, lalu ketika mau pupuk ditakar dulu berapa yang kebutuhannya. Ini biar semua pokok mendapatkan pupuk yang sama gitu loh. Terus atau nih itu kan kurang, nggak nyampe sekilo, kita mau lebihin nih, berarti kita belinya 3 sak 150 kilo, kita bagi 115, maka nanti dosisnya itu sekilo lebih, begitu. Jadi tujuannya adalah biar kita bisa menakar pupuk itu, dan kita bisa memberikan pupuk yang sama, merata ke seluruh pokok. Jadi tidak ada pokok yang satu dapatnya sedikit, nanti yang satu dapatnya kebanyakan. Nah, seperti itu. Jadi biar sama-sama mendapatkan takaran yang sama. Begitu sih. Itu aja ya. Jadi sederhana aja. Jadi saya hanya sedikit menjelaskan pentingnya kita melakukan sensus pokok pada tanaman kelapa sawit kita, pada kebun kita, agar lebih memonitoring jumlah pokoknya berapa, jumlah barisnya ada berapa, dan kita tahu layoutnya seperti ini. Saya ini kan di beberapa ini ada sungai nih, ini adalah sungai kecil, lalu di sini ada sungai sedang lah, tidak terlalu besar, tapi ini sungai utamanya. Lalu di sini ada sungai kecil aja, parit aja. Jadi di sini ada areal-areal rendahan yang dimana nanti ya kita bisa tahu gitu loh kondisi-kondisi pokoknya dengan kita melakukan sensus seperti ini. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.